Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfania Ramadhani dengan NIM 055363015 dari Prodi Sistem Informasi UPBDJ Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah basis data dengan contoh kasus sebagai berikut. Contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Berdasarkan modul basis data yang saya pelajari, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah menentukan entitas terlebih dahulu. Dari contoh kasus ini, saya mengetahui bahwa mahasiswa sebagai entitas, lalu ada mata kuliah dan juga dosen. Lalu kita buat entitas atau entity di IRD plus Edcom. Kita buka IRD plus Edcom. Lalu kita new diagram. Nama diagramnya kita ketik perguruan tinggi. Lalu untuk tipe IR diagram, lalu klik create. Kita buka ya. Kita buat entity terlebih dahulu, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk entity mahasiswa punya atribut yaitu NIM, nama mahasiswa, telepon. Untuk mata kuliah atributnya kode kuliah dan nama mata kuliah. Dan untuk dosen atributnya NID, nama dosen, telepon. Berdasarkan contoh soal yang kita dapat, saya akan memasukkan kata mengambil sebagai relasi dan mengajar sebagai relasi juga. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan kardinalitas atau derajat. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kalau kita lihat dari soal kasus, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Saya akan tambahkan 1 atau banyak, lalu kita kasih relasi ini di mata kuliah. Lalu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar maksimal 1 mata kuliah. Saya akan menambahkan 1 atau banyak di mata kuliah dan mengajar dari 1 dosen dan mengajar. Sekarang kita akan menentukan primary key pada atribut yaitu suatu nilai atau indikator yang unik yang dijadikan kunci utama.
Lalu kode kuliah dan NID. Langkah terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dan setiap entitas yang terhubung. Dan beginilah hasil yang saya praktikkan dari soal kasus